Oke, sudah Bu. Sudah tampil Ibu, sudah? Iya, sebentar Pak. Biar saya pakai. Sebentar Pak, supaya saya bisa bagi dan saya bisa langsung sama-sama. Oke, saya mau mulai. Saya, ya. Bapak Ibu dengar suara saya? Bisa dengar Ibu. Dengar Bu. Kali jelas. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, kalau kita ketahui, yaitu suatu kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran untuk mencapai kecakapan berpikir dan belajar siswa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, TIK itu disebut dengan Information and Communication atau sering kita ketahui dengan ICT. Ada tujuan TIK dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu kita akan potensi perkembangan informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar kemampuan kita sebagai guru untuk mengaplikasikan ini kepada siswa kita supaya kalau dalam masa pandemi seperti sekarang ini kita kan banyak harus daring, berarti kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi. Kemudian yaitu memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan berantisipasi perkembangan TIK sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Karena sebagai guru kita dituntut untuk lebih bisa menguasai dibandingkan dengan siswa. Karena guru yang harus lebih membimbing siswa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Kalau manfaat TIK dalam pembelajaran yang pertama adalah dengan menggunakan teknologi internet dan memanfaatkan halaman situs web yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari internet. Seperti Bapak Ibu mungkin sudah ketahui kalau internet itu berarti dunia luas atau disebut dengan World Wide Web dari komputer. Yang mungkin kita sudah setiap hari atau sampai sekarang ini kita selalu menggunakan perangkat TIK sebagai pemanfaatan dalam ICT dalam masa pembelajaran di abad 21 ini. Kemudian ada juga yang dimanfaatkan dalam aktivitas pembelajaran khususnya kolaborasi siswa, yaitu aplikasi web jejaring sosial atau disebut dengan social network seperti sekarang ini, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya sebagai contoh aplikasi yang ada di dunia maya yang harus atau yang dapat digunakan untuk berkomunikasi seiring dengan perkembangan zaman dan seiring juga kita mengaplikasikan sebagai guru di dalam perkembangan dunia pendidikan.
Kemudian Halo, secara jelas dan ya. Kemudian kita lanjut dengan manfaat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau sekarang atau lebih kita ketahui manfaatnya kan terbagi ada dua. Ada yang pertama ada manfaat positif. Yang pertama itu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah untuk diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi atau disebut dengan e-learning. Berarti yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemudian yang ketiga itu kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta bisa berada dalam satu ruangan, karena sekarang ini kan masa pandemi, kita juga baru beberapa kali bertemu muka, kemudian libur lagi karena siswa harus dirumahkan untuk satu masalah yaitu pandemi atau COVID ini. Tapi kami di sekolah itu biasanya menggunakan virtual atau sekarang kita punya dengan Media Lab. Kalau pada SMP 1 ya Pak. Kemudian yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan. Yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kelima, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang keenam, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam memproses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, tercipta metode-metode baru yang bisa membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat secara abstrak. Kemudian yang ketujuh, dampak yang terakhir dari dampak positif yaitu sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Karena dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa-jasa yang lain, internet atau dan lain-lain. Itu tadi dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Kalau sekarang ada dampak negatifnya. Yang pertama itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin mempermudah terjadinya pengelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau disebut dengan haki. Ya, karena semakin mudah mengakses data menyebabkan orang bersikap negatif akan melakukan kecurangan, ya, atau bisa adanya hacker. Kemudian yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan akan menjalankan sistem tersebut dan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dari dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau disebut dengan short span of attention. Yang keempat, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Seperti yang kita ketahui di bidang pendidikan ini sekarang ada juga mencetak generasi yang hidup atau pengetahuan tinggi tentang mempunyai moral yang rendah. Yang contohnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan. Ya. Yang kelima, tidak menjadikan TIK sebagai media atau sarana sesuatunya dalam pembelajaran. Karena kalau kita ketahui sekarang ya Bapak Ibu, anak-anak mungkin kadang kalau kita masuk mereka lupa dengan catatan karena kita dituntut untuk bisa menguasai IT. Sedangkan anak-anak mereka lebih menyukai IT, tapi kalau kita guru lebih mementingkan catatan. Kemudian yang keenam, mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin itu tadi tujuan, manfaat, dan dampak dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
Saya kembali ke ruang. Siva sudah memaparkan materinya terkait dengan TIK. Jadi teknologi peralatan, teknologi informasi dan komunikasi. Olehnya itu mungkin ada yang Bapak Ibu yang lainnya bisa menambahkan, bisa memberi. Ini memang mungkin salah satu bentuk tantangan yang mungkin kita ke depan ini untuk merancang pembelajaran, dan saya bersyukur sekali karena melalui kegiatan ini ada beberapa hal baru yang kita sudah dapat, dan mungkin mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan itu untuk anak-anak kita ke depannya. Terima kasih, mungkin itu sekedar masukan dari saya.